Oke, kita mulai aja. Halo semuanya, hai guys, kita ketemu lagi sekarang di episode kedua Pundit 154. Ini kita akan bahas lagi tentang Fantasy Premier League. Alhamdulillah ini kita bisa lanjut ya untuk pembahasan game week ke-7. Kalau episode pertama kemarin kan game week ke-6. Nah, seperti biasa, jadi di sini kita udah mengundang pakar nih yang sudah tidak berpengalaman untuk membahas line up dari FPL sendiri. Mhm. Ini sebenarnya ada 2 pakar yang hadir hari ini, cuman yang satunya lagi masih, on the way untuk join. Yang pertama ini kita langsung kenalan aja dengan Ramanditya Wimbardana atau bisa dipanggil Dityo. Halo Oke. Dityo, apa kabar? Baik baik, Bang Batan. Siap siap. Siap. Ini kalau nggak salah lagi isolasi ya, habis pulang dari Jepang ya? Udah selesai isolasinya Oh, udah sebulan yang selesai lalu. isolasinya? Oh, Jadi sudah, kembali aktivitas seperti biasalah. oke, siap Mhm. siap. Berarti pulangnya kemarin bulan pas bulan Agustus ya? Atau awal Agustus, September? awal Agustus. September, bener. Heeh. Oke oke. Dan cukup membanggakan ini, Dityo ini barusan menyelesaikan pendidikan S3 ya di Jepang. Nah Betul. kemudian, tadi off screen sempat ngobrol juga, ternyata Mhm. Dityo ini juga sempat kuliah di US, Mhm. tepatnya di Buffalo, New York, Mhm. itu mengambil studi tentang perencanaan wilayah dan kota juga. Mmm. Nah, kita baca sedikit nih, biasa kita perkenalan kan kita baca sedikit lah, CV-nya. Halo Ibam, Halo, siap siap. Ibam Om. masih masih join di perjalanan, kita, akan baca dulu nih CV-nya Dityo biar yang nonton bisa kenalan juga nih. Jadi Siap selain siap siap. piawai memainkan FPL nih juga ternyata, akademisi yang cukup punya banyak pengalaman lah. Mmm. Jadi Amin. nama lengkap Ramanditya Wimbardana, sapaan akrab Dityo. PL angkatan 2007, jabatan dan instansi Mhm. saat ini Research Fellow Resilience Development Initiative. Research Fellow ini maksudnya semacam kayak research associate gitu ya, Bro, ya? Iyap, iya, mhm, Oke oke. betul. Bidang apa, Bro, kalau boleh tahu untuk, research associate-nya? Eee, disaster risk reduction, pengurangan risiko bencana, terus juga, Keren, perubahan iklim, adaptasi, mitigasi juga. siap. Ya. Kalau bencana itu salah satu hal yang lagi dibutuhkan nih di Indonesia, bukan karena mendoakan Indonesia banyak bencana, tapi hari-hari ini memang Jangan sampai lah. dari sisi kita mungkin agak kurang siap ya, dari segi kebencanaan. Artinya Mmm. pada saat kena bencana itu mungkin protokol evakuasinya Iya. masih belum terlalu bagus, setelah bencana itu juga protokol untuk penyaluran bantuan dan daruratnya juga belum terlalu ini, ya Iya. mungkin kita bisa nanti create podcast lagi ya, bahas ini, tapi Heeh. yang jelas, kita butuh bantuan Dityo untuk, hal-hal seperti inilah terkait kebencanaan di Indonesia. Siap siap, Terus amin. kemudian, Resilience Development Initiative ini lembaga apa nih, Bro, kalau boleh tahu? Dia Eee semacam NGO internasional atau apa? eee, ini NGO lokal, Oke, fokusnya non-profit ya, iya, untuk lebih banyak melakukan kegiatan, eee, riset, oke, dengan beberapa lembaga internasional juga, konsultasi juga, kita juga ada, dengan beberapa, LSM-LSM lokal pun internasional, gitu. cool. Mhm. Terus klub favorit Liga Inggris. Jadi ini nggak ada favorit Liga Inggris karena sebenarnya Dityo ini ternyata Internisti. Eh, Keren lah Internisti. iya, Selamat ya kemarin udah siap. juara Serie A. Ini Iya. musim ini bersaing ketatnya dengan AC Milan ya. Kalau sama Juventus kayaknya agak terseok-seok, mungkin AC Milan Waduh sama Roma ya. waduh, kalau gua ngomongin Wah Juve, ada wah, counterpart gua ini Oh, Juventini. ada Juventini ternyata. Iya, waduh. kita ini selalu berseberangan kalau masalah ini. Oke oke oke. Oke, siap siap. Itu topik sensitif ya. Ya udah kita bungkus dulu lah. Terus, kalau disuruh pilih tim, dia akan pilih Manchester City, oke. Tapi Manchester Mhm, City kan Sheikh Emirates, Bro, bukan Sheikh Qatar kan. Kalau nama timnya kan iya, Dityo ini kan Sheikh Qatar. Alasan milih City terinspirasi. kenapa, Bro? Ah, jujur dari segi stabilitas ya, permainan, stabilitas, Oke, walaupun gua rasa, masih kurang dari sisi finisher-nya ya, siapa gitu, cuman ya dari segi betul, stabilitas City lebih mumpuni lah dibanding tim lain. iya.
Kalau sepakat sih, kalau dari stabilitas konsistensi permainan sih, Mhm, City lumayan mhm, bagus dan memang tadi mhm, masalahnya betul analisanya, ya gue mhm, sepakat lah. mhm, Mereka belum punya kayak semacam striker murni atau finisher gitu, semuanya mhm, masih ya mungkin dari second line ya, mereka itu, mhm. goal Iya, getter-nya. iya, Nah, dan tapi yang nggak gue sepakat itu adalah memasang pemain City itu nggak ada stabilitas poin, Bro. Karena minggu ini lo pasang Torres, minggu depan ah, Torresnya nggak itu dimainin gitu. itu itu jadi penyakitnya juga itu, kayak 2 minggu ini ya, 2 game apa ya, Torres tuh Iya, nggak main. Itu iya. sebel sih sebenarnya, tapi ya konsekuensinya ya kalau main FPL ya kayak gitu, nggak Iya mau. makanya, itulah the beauty of FPL. Oke Dityo, Mhm, thank you banget mhm, untuk gambarannya. mhm, Ini kita langsung kenalan nih sama yang mhm. kedua nih, tapi nggak apa-apa walaupun sambil di jalan Sambil nyetir, ini sorry ya. oh iya, nggak apa-apa, asal tetap hati-hati aja, Siap, aman. sebentar. Oh iya, Dityo dulu waktu kuliah tuh sempat main di posisi apa dulu? Sepak bola? Bek kanan ya atau bek kiri? Eh, dulu kalau main bola besar, sepak bola dipasang pasti, bek kanan. Oh bek kanan ya? Heeh, kayaknya nggak pernah berubah deh seinget seinget gua. Oke. Mhm. Berarti kaki kaki dominan kaki kanan nih berarti ya? Iya siap, benar. Siap siap siap. Heeh, Nah, coba nih Wak gua eee, Baik, baik, sehat, alhamdulillah. siap. Ini luar biasa nih Ibam ini sebagai ya kita bisa cerita cerita sedikit sebagai seorang banker saat ini lagi di Palembang, ini masih dalam mhm, perjalanan pulang dari kerja nih jam segini, tapi luar biasa iya. sih kita lihat dedikasinya sebagai salah satu punggawa bank BUMN gini kan. Ya, walaupun saya tidak nyambung dengan keplanologian Nggak masalah seperti nggak masalah. Ada banyak kolega kita yang seperti itu iya gitu. betul. Kita bacakan sedikit nih, CV-nya. Nama lengkap Mailanu Adi Brahmantoro, sapaan akrab Ibam. PL Nah, angkatan 2007 juga. Nah, ini ngeri nih, jabatan dan instansi saat ini senior dealer Bank Mandiri. Wis. waduh. Ditempatkan di Ngeri ngeri ngeri. regional treasury marketing ya, di Ya, Kanwil regional 2 treasury Palembang marketing ya. di Kanwil 2 Palembang. Siap, siap, siap. Betul. Nah, kalau berbicara sedikit nih tentang treasury-nya Bank Mandiri, gue dengar cerita lah. Pokoknya kalau misalnya anak ODP itu, wah udah wah banget lah bisa ditempatin di treasury itu. Bahkan orang treasury-nya bilang, ibaratnya nih, treasury itu elitnya Bank Mandiri gitu. Kalau yang lain tuh tentara reguler atau infanteri, kalau treasury itu Kopassusnya. Ngeri kan Kopassus kan. Ngeri kali ini. Ngeri ngeri Ibaratnya ngeri kalau ngeri. tentara tuh Kopassus tuh baret merah bro. Beda sama gua. Kalau gua kan baret-baret. Nah, terus klub favorit Liga Inggris. Nah, ini gue demen juga nih, Manchester City. Oke, Yes. Oh, itu ada bro. ceritanya kenapa gua harus Nah, Manchester City. nah ini yang gue tunggu nih. Gimana bro? Gimana bro? Jadi gua tuh kayak di Tio, gua nggak mengikuti Liga Inggris dulu. Dulu gua karena mungkin waktu kita kecil ya, zaman kita kecil itu kan dulu TV itu ya Liga Liga Italia gitu, nonton nonton Betul. RCTI Sama, Liga Mhm, Italia sama gitu berarti. kan. mhm. Nah, gua tuh Juventini banget gitu. Makanya tadi Oh kata iya, Ditio iya, dia iya. Internisti, gue Juventini banget gitu. Nggak pernah Iya, nyambung iya, tuh iya. kalau masalah satu itu. Nah, Masalah Liga kalau Italia nggak pernah sepakat lah pokoknya. nah terus untuk City ini Nah, sebenarnya lebih ke arah prestasi mungkin beberapa tahun terakhir. sebenarnya karena waktu itu gue main FPL tuh kan ketika udah kerja ya, udah di Mandiri deh kalau nggak salah waktu itu. Iya, iya. Terus gue malas aja ngelihat MU gitu. Gue entah Iya, kenapa gue nggak suka sama Manchester United. Jadi klasik. gue tuh MU sebenarnya bukan Manchester hater. MU haters, betul. Jadi gue sebenarnya bukan fans Manchester City tapi MU haters. Iya, 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 Jadi iya, iya. karena gue MU haters, City ya udah dengan walaupun walaupun dia nggak punya sejarah kayak MU gitu ya, mungkin kayak MU Sepakat, kayak sepakat. Liverpool gitu kan. Iya. Tapi ya City menurut gue waktu itu salah satu tim yang bisa diperhitungkan juga dengan uangnya gitu kan. Iya, Dia beli betul. dia beli pemain-pemain kayak dulu siapa Balotelli, David Silva Mhm, gitu-gitu mhm, kan, main mhm. pemain-pemain Aguero, Iya, Aguero ada Carlos Tevez juga ada dulu Carlos kan. Tevez dia Iya. dulu kan, terus beli siapa sih?
eh yang kecil tuh Robinho gitu-gitu kan. Robinho, ada Sean Eh, Wright Phillips juga ada dulu Sondre kan. Phillips gitu kan. Jadi dia Iya, dengan kekuatan uangnya itu bisa membangun tim yang instan dan kuat gitu. iya Dan betul. waktu itu gue inget banget tuh ketika dia seru kejar-kejaran sama MU yang MU menang 2-0 dia kalah 2-1 tiba-tiba golin Iya, menit tiba-tiba 90 waktu itu Edin Dzeko Edin Dzeko tuh tiba-tiba terus Aguero, tiba-tiba langsung gue inget Aguero banget Oh golin itu. di menit 93 wah itu itu best moment gue juga Iya, best nonton tuh. moment tuh udah wah Bener-bener. itu iya. gue makin Terus oh itu iya City keren gitu. bener-bener. Terus waktu itu gue inget footage-nya itu kan di kayak split screen gitu kan. MU kan udah selesai main Iya nih, udah split screen selesai gitu. MU Nah, terus di udah MU menang itu dia. udah fansnya itu udah kayak jemawa lah, siap-siap nyanyi Iya bener GGMU lah kan itu kan, udah siap betul Bener-bener. GGMU, sebagai MU tiba-tiba Aguero, Itu wah iya epic gila sih epic. waktu itu. aduh Nah, itu tuh pelatihnya the waktu best itu lah gue juga Mancini suka tuh waktu sama itu Mancini yang Mancini waktu membawa itu trofi pulang ke Rome, bukan iya coming home tapi coming Rome. Tapi Loh. coming room ya untuk membangun kerangka tim memang keren sih Mancini bro. Artinya kita harus acungi iya jempol dia betul tuh bisa membangun tim tuh dari awal yang ya orang nggak berhitungan Itali kan waktu kemarin Euro kan betul betul tiba-tiba betul catatannya betul sempurna jadi betul juara. Nggak ada sorotan media, pemainnya pun nggak ada yang menonjol bro. Maksudnya Iya. sekarang tuh Italia nggak ada iya icon kan. Kalau kita zaman iya kecil dulu Del ngomongin Piero Liga Italia dulu kan, kan iya Del Heeh. Piero, Totti sedikit-sedikit Totti, Totti. Gattuso, Gattuso Andrea Pirlo, Hmm. kemudian wah banyak lah pokoknya. Kalau sekarang kan rata-rata tuh. Cannavaro Buffon Iya, gitu Iya. kan dulu Cannavaro, tuh Buffon. Sekarang lebih merata lah. Iya, tapi Hmm. justru sekarang itu. justru nggak ada yang shiny ya kalau Nah, dari Iya, Italia itu nggak betul. hmm. Ya, oke, sip. Kalau gitu, thank you banget, Bam, untuk perkenalannya. Nah, ini kan sebenarnya kita sama-sama untuk awalan ini, sebelum nanti kita masuk bahasan tim nih, Hmm. kita coba sedikit ulas apa yang terjadi di game week kemarin. Ibaratnya Messi sedang bersaing nih sama Ronaldo untuk di Liga Champion, udah mulai kelihatan tajinya. Kalau itu karena Messi kalau di tiduran kalau Messi nggak tiduran nggak golin dia Nah, itu. Gue pengen bahas itu sebenarnya. Cuman kalau yang dibahas di berita kan ya Messi tiduran yang nendang free kick kan Manchester City. Ya masa iya Messi mau ambil free kick Manchester City kan? Kan Manchester City lagi ini ya, lagi kurang nyetel ya kemarin pas di Liga Champion ya. Ya mungkin juga masih coba rotasi squad kali si Pep-nya. iya betul Oke. Nah, itu cukup menarik nih kita bahas yang terjadi di game week lalu dari segi Mimi nih. Dari game week lalu nih kalau poin gua sama Ibam nih kayaknya kita mirip-mirip, Bam. mirip-mirip memang Karena game week lalu nih memang game week-nya agak kritis, yang agak bagus mungkin Syekh Qatar nih. Aduh. Wes. Oke. Oke. Syekh Qatar. Sebelum gua bedah nih timnya Syekh Qatar, boleh tahu nggak bro, kenapa milih nama Syekh Qatar? Karena kan gua kalau dengan nama Qatar tuh ingatnya misalnya apa Al Jazeera gitu, atau misalnya negara Arab yang kemarin seperti embargo sama tetangga-tetangganya, Ooredoo mungkin gitu ya, atau Ooredoo kan Qatar tuh, terus ini tuan rumah nanti Piala Dunia. Nah, lu milih nama Syekh Qatar itu inspirasi dari mana bro? Jujur, kalau nama sih pengen nyeleneh aja. Kedua, Oh iya. Syekh yang kita tahu kan Syekh Emirates, yang Iya. PSG, City Emirates juga ya nggak salah. Nah, Qatar ini tahun depan bakal jadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, gue milih Qatar. Syekh Qatar biar inilah apa sih ya, karena duitnya banyak lah, sugih. Iya. Itu aja. Benar. Itu aja sebenarnya. Oke. Tapi menarik sih, namanya Syekh Qatar tapi di sini bendera Indonesia ya. Sudah naturalisasi. Naturalisasi. Nah, ini gue akan bahas poin, tapi ini gue akan bahas sebenarnya nggak poin di game week kemarin sih bro. Gue akan bahas poin di mana lu menang nih sebagai perolehan tertinggi nih. Kita bedah satu-satu. Yeah. Yang pertama dari formasi.
Heeh. Formasi lu ini kan 4-3-3. Ini Betul. memang selalu memainkan FPL dengan 4 back atau gimana? Karena Heeh. kebanyakan orang agak mempertimbangkan ulang dengan 4 back ini karena Mhm. back ini kan kecuali dia assist atau clean sheet, poinnya kan Mhm. agak susah. Nah, Mhm. jadi mendingan numpuk gelandang sekalian gitu Iya. kan. Nah, kalau lu kenapa milih 4 back, Bro? Eee, nih ya kalau untuk kasus yang ini kan masih awal-awal ya kalau nggak salah. Iya, Gue tuh betul masih jujurnya awal. masih meraba-raba, ini tim mana yang masih perform atau enggak. Kayak misalkan ya gue pilih Cresswell, Shaw, sama Alexander Arnold. Eee, Ya, 3 ini musim lalu, ya terlepas TAA nggak terlalu shining lah seperti 2 musim yang lalu, paling nggak mereka punya punya apa ya, punya semacam stability, punya, ya mudah-mudahan mereka bisa perform bagus. Nah, kenapa gue sampai sekarang pun gue masih 4 back, sebenarnya, gue ngerasa kalau gue milih 4 back tuh milih 4 back-nya yang punya tipikal, jadi back sayap juga. Jadi ada opportunity dapat poin benar-benar. dari, assist-assist yang Assist, mereka kasih iya. gitu loh. Walaupun sebenarnya center back juga kemungkinan untuk ngegolin juga ada gitu loh, untuk dari heading corner Ada, gitu ya. contohnya Davi tuh. Davinya Brighton Hove Davi. Albion kan dia ada Mhm. ngegolin juga. Mhm 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 mhm. Cuman kan kalau kalau Brighton Albion okelah, biasanya tim-tim kayak gitu tuh shinning-nya di awal-awal aja gitu, habis itu dia ngedrop Sepakat, pelan-pelan pelan-pelan iya. pelan-pelan. Untuk kalau gua pribadi agak gambling lah untuk ngambil tim-tim yang, ini, seperti apa ya, yang papan bawah lah. Kalau bisa mau ngambil yang gitu mungkin cuma satu doang gitu, nggak semuanya. Yang gua rasa, back-back sekarang di IPL apalagi yang, di papan atas tuh bisa crossing semua gitu loh. Jadi gua Iya, gua betul. gua sekarang cenderung milih 4 back karena juga di depannya juga siapa lagi gitu loh, terutama yang ini ya, pemain depannya. Siapa sih paling Ronaldo atau, Lukaku atau Antonio gitu. Tapi kan nggak banyak pilihan, jadi gue larinya ke 4 back gitu. Siap siap, menarik Mhm. nih. Mhm. Eee, kalau dari kiper gue juga melihat nama Martinez di sini. Lo Mhm. memang udah melihat potensi Martinez dari awal atau gimana, Bro? Mungkin, karena dia legend banget masalah trash talk ini, ataukah memang sebenarnya kalau dari segi selain trash talk-nya perlu Mhm. diakui, bagus sih performanya Martinez ini. Mhm. Eee, Kalau lu ngeliatnya gimana, Bro? gua milih Martinez di awal, sekarang gue nggak milih Martinez lagi. Eee, Oh sekarang gue De Gea. oh, Jujur De Gea, semenjak wah pilihan yang semenjak cukup beresiko ya? iya iya, sebenarnya agak resiko nih gue ambil De Gea, gue gambling. Cuman gue melihat itu sebagai, pertama Martinez-nya juga gue lihat belum belum banyak-banyak banget gitu loh untuk ngeraup poin. Belum Iya stabil iya iya. kayak musim lalu dia eksepsional lah. Tapi sekarang kan dia kebobolan terus nih, Iya iya bener. ya kan? Jadi, itu pertimbangan gue nggak milih Martinez lagi dan cukup lumayan 5,5 kan. Nah, gue milih De Iya, Gea tuh lumayan. karena ini, lebih murah, 5, lumayan. Ya lumayan sih, selisih selisih Heeh, 0,5 kan bisa dialokasikan buat betul pemain yang premium. betul dan MU ini apa, tim papan atas dan punya apalagi semenjak Varane ya? Varane tuh Varen Varane, sih? nah. Varane. Varane masuk, gue makin, ya udahlah, De Gea aja. Yang Kalau lain Ibam, kiper siapa, Bam? Gue Sanchez. Oh, Sanchez. Ini ya, Kiper gue Brighton ya? Sanchez. Brighton Hove ya? Brighton. Mmm. Iya Brighton iya Wolves iya. juga Sanchez. Sanchez ini kalau bisa dibilang dari musim ke musim, penampilannya konsisten sih, terutama dia kalau untuk dari segi saves itu selalu bisa kasih poin. Cuman memang Betul. yang nggak bisa diprediksi adalah kebobolannya, karena ini kan Nah, ya tim itu dia. kecil ya, jadi kalau misalnya dia Betul. save-nya banyak tapi kebobolan 2 kan jadi minus kalau kiper kan. Mhm. Betul. Sebenarnya gue kalau di kiper, gue kalau gue nggak banyak sebenarnya, agak kurang suka untuk menginvestasikan duit gue di back dan kiper gitu ya. Jadi gue lebih suka menginvestasikan di pemain tengah dan penyerang gitu. Itu kenapa gue Wes, milih yang keren. tim tim kecil aja lah, yang kita lihat fixtures-nya yang masih hijau atau 3 lah gitu, masih oke lah gitu kan ya. Yang gue lihat sih Mhm. waktu itu antara antara Martinez atau sorry, Sanchez
atau kalau nggak salah tuh kipernya Watford ya. Bahman ya, Oh, oke. Iya, si Bahman iya, juga iya. oke tuh sebenarnya. Cuman gue lebih milih Sanchez karena Brighton tuh ya walaupun tim kecil tapi lumayan solid lah di belakangnya gitu kan. Jadi ya gue pilih deh si Sanchez dengan kiper satu lagi yang 4 lah yang gak usah main. Jadi Iya. kiper gue cuma 1 tuh. Kiper cadangan sih sebenarnya relatif nggak kita hitung ya kalau FPL. Itu udah pasti Iya. cuman untuk pelengkap aja. Pokoknya Kecuali cari mau yang ini nilai ya, paling berempat. kecuali mau ini ya, mau bench boost ya. Bench boost. Ya kalau bench Iya, boost iya, sekali. iya. Bench boost. Nah, Jadi gue cuma butuh 8,5. Iya. Kalau back lu masang berapa back, Bang? Gue sih 3 ya. Gue back juga kayak tadi. Gue nggak mau banyak. Cuman entah kenapa gue suka sama TAA. Jadi Nah, itu. itu gue nggak tahu ya. Gue waktu itu sempat agak-agak galau nih. Gue masang TAA dengan harga 7,5 gitu ya. Atau gue cuman masang Matip yang bisa diskon harganya 2,5. Tapi gue juga dapat clean sheet gitu kalau misalnya clean sheet. Iya. Cuman kan waktu awal-awal TAA sama Simikas tuh yang harganya 4, poinnya kan 12-11 gitu kan. Bagus dia ada crossing clean sheet bonus gitu kan. Nah, betul. Ya udahlah, oke gue pasang TAA. Tapi ya gitulah, agak gambling juga sih karena ya kalau pasang 7,5 kejebolan ya udah poin lo 2 gitu kan. Iya, satu betul. kejebolan satu aja udah 2 gitu kan, walaupun ya kecuali lo ada crossing. Nah, gue berharapnya sih dari crossingannya si TA sih, karena ya Liverpool kiri kanannya Robertson sama TA waktu itu sempat jadi 2 back terbaik menurut gue ya di liga di dunia mungkin ya. Gue harus mengakui, walaupun waktu di FIFA 11-nya mereka nggak masuk, itu sayang sekali menurut gue sih. Itu Iya, ada satu benar. permainan sih, tapi menurut gue tuh 2 back yang paling back sayap yang paling bagus waktu itu di dunia bahkan gitu. Jadi dengan harga 7,5 ya back gue yang paling mahal TAA, sisanya sih enggak 4,5, 4, 5, Livermore, Livramento yang harganya 4 gitu kan, Livramento gitu kan. Iya. Davi gitu kan. Iya. Jadi gue cuma TAA aja yang paling mahal. Gue pasang 3 back. 3-4-3. Iya. Kalau TAA ini gue sepakat sama lu, Bro. Dia selain dia poinnya cukup konsisten, kalau dia main itu yang ngambil corner tuh biasanya dia. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ngincer gol dari corner itu minimal TA dapat assist. Nah, dan tadi dari segi bonus poin, TA ini kan dia kan back. Jadi kalau misalnya dia ada clean sheet kan clean sheet-nya tetap dapat, tapi dia termasuk back yang sering dapat bonus kan TA ini, poin-poin bonusnya gede. Karena mungkin dari segi kinerja dia sebagai back ini cukup punya visi juga untuk jadi agak didorong jadi playmaker kan, biasanya kalau Liverpool nyerang inisiatornya kan dari si TAA. Cuman gue tertarik, lu tadi bahas Livramento, Bro, Brentford. Nah, Livramento. Brentford ini musim ini kelihatannya kayak one hit wonder ya. Mereka di pertandingan pertama lawan Arsenal menang 1-0 dan ternyata secara mengejutkan kemarin menahan imbang Liverpool 3-3 loh. Maksudnya nggak main-main 3-3. Ya terlepas dari itu Liverpool lagi nggak luck ya, terakhir itu Mane itu ada peluang emas dan nggak gol, cuman harus diakui pelatihnya jenius. Lawannya itu Liverpool, dan Liverpool itu di belakangnya ada Jurgen Klopp. Itu bukan sesuatu yang gampang loh, nahan Liverpool dengan materi seperti itu dan Jurgen Klopp. Menurut lu gimana si Brentford ini? Sebenarnya apa sih senjata rahasianya kalau lu lihat dari segi permainan? Siapa nih? Gue apa Ditio? Ya, Ibam. Gue. Kalau gue ya, gue merasa di setiap Liga Inggris tuh pasti ada tim-tim yang seperti Brentford ini nih. Setiap musimnya gitu ya. Yeah. Kayak waktu itu Leicester dulu Jamie Vardy harganya berapa, 5 gitu kan. Mahrez juga dulu harganya 5, tapi mainnya tuh bagus gitu kan. Dan sekarang mungkin Brentford gitu kan. Brentford ini menurut kalau gue lihat mainnya tuh agak solid ya, cukup solid dia. Jadi dia nggak punya pemain bintang. Dia sadar diri bahwa skillnya mungkin skill pemainnya jauh lah dari skill pemain Liverpool gitu kan. Tapi
mereka tuh solid gitu. Kayak nama tim gue nih solid gitu. Jadi harus solid. Ya, itu dia tuh solid tim. Tapi kalau gua mau Dia nanya tentang solid tuh. sejarah tim lu, tergambarkan banget bro, apa yang belum Iya, jelaskan iya. gitu kan kalau solid tim Harus kan solid gitu. gitu. Jadi dia harus Iya jadi iya iya. Brentford itu tadi gue sepakat sama kata lo bahwa pelatihnya jenius, bisa 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 memainkan, nggak terbawa dengan ritmenya Liverpool gitu kan, Iya yang betul. cepet banget, dia tetap bisa menahan ritmenya gitu kan, makanya dia bisa menang 3-sama. Itu gue juga kaget karena jujur gue waktu kemarin juga gue mikirnya Liverpool akan menang mudah gitu walaupun mainnya di kandang Brentford gitu ya, Betul. tapi Iya. ternyata Brentford memberikan perlawanan yang cukup bagus gitu, jadi sehingga bisa sama tuh. Gue juga nggak nyangka sih akan bisa 3-sama skornya tuh, itu udah nggak disangka banget gitu kan. Jadi mungkin Brentford itu ya kalau kita lihat aja back-backnya juga nilainya bagus-bagus gitu. Kalau lo lihat di pilihan back gitu kan, mereka lumayan sering clean sheet gitu kan dengan tim. Ya tadi bilang di awal, siapa yang nyangka Brentford, tim tim yang baru muncul, menang lawan Arsenal clean sheet gitu kan. Iya benar Itu tuh, nggak yang nggak perlu perlu disangka banget dicatat tuh tuh. menangnya clean sheet bro. Heeh. Clean sheet gitu. Jadi gue Iya. merasa oh ya ini tim ini perlu diperhitungkan nih mungkin ya dengan backnya yang murah-murah gitu kan. Ya, ya Mantap. itulah, jadi emang kesulitannya sih karena mereka nggak mungkin skillnya di bawah rata-rata, tapi karena solid gitu, kompak gitu kan, dan pelatihnya juga bisa memainkan strategi yang bagus, makanya mereka bisa menahan imbang Liverpool 3-sama menurut gue. Yes. Sepakat. Nah, kalau bicara tentang Liverpool nih, gue udah lihat line up-nya Sheikh Qatar nih kan ada ya Mohamed Salah nih. Walaupun nih minggu lalu, game week lalu si Liverpool nggak menang, cuman setidaknya kalau yang mengkaptenkan Mohamed Salah ini masih lebih memuaskan lah hasilnya kalau dibandingkan mengkaptenkan Ronaldo. Kalau lu melihatnya bukan dari sisi lu sebagai yang nggak terlalu pro sama MU ya, tapi kalau lu melihat Salah ini apakah masih bisa bersinar bro untuk konsisten di musim ini? Karena kalau gue lihat dia tuh kayak jadi benar-benar jadi nyawanya permainan Liverpool tuh. Sebenarnya kalau kalau bukan dia kreatornya atau dia kasih assist atau dia yang ngebuka ruang, itu Liverpool tuh kayak mandek gitu di lini depan gitu. Gimana bro? Iya, kalau gue lihat Salah ini, ya makin lama udah makin ngerti lah ya dengan gaya permainan Liga Inggris. Gua rasa dia udah kayak, mmm, Harry Kane lah, maksudnya dalam artian dia bisa ngasih konsistensi untuk memberikan gol, juga assist. Tapi itu juga tergantung bola supply juga sih, karena nih TAA nih ini, kayak, asisnya kan lebih banyak dari TAA nih. Iya, betul. TA-nya juga cedera, ini ngaruh juga gitu loh. Ini kan tim Liverpool kan timnya mainnya sebagai tim ya, gue ngeliat tuh udah kayak template banget lah. Udah Iya iya. udah ya gitu, tapi ketika ada yang cedera satu itu ngaruh ngaruh ke semua permainan lah. Dan Mane itu nggak konsisten. Jadi, gua rasa Salah Menarik akan nih. akan menjadi selalu akan menjadi tumpuan selama, Mane masih kayak gitu, Jota juga masih angin-anginan. Iya. Apalagi Firmino gitu kan. Jadi Nah, itu yang menarik tuh Firmino, dia Firmino. posisinya striker tapi iya, ya bagi veteran-veteran FPL ini striker yang gue tidak menarik untuk dibeli ini gue Firmino nggak nih. pernah beli pernah nggak ya? Paling sekali, habis itu udah, nih orang mainnya angin-anginan. Iya. Males gue. Malah mending kompatriotnya tuh yang di Everton tuh Richarlison mungkin ya, itu Richarlison, Nah, betul. masih ada kontribusinya. Heeh. Ya Ya gue sempet iya beli juga sih Richarlison di awal musim ini. Cuman dia kan cedera habis dari iya Olimpiade kan. iya Terus iya juga deh. kayak performanya belum balik lagi. Jadi akhirnya gue jual aja tuh Richarlison. Iya 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 iya. Nah, kalau ini kan kalau gelandang nih sebenarnya udah sempat ada beberapa kita bahas kemarin ini tuh. Nah, gue balik lagi ke Ibam. Bab lu striker masang siapa nih? Lu kalau nggak salah dulu main main bola waktu zaman kuliah jadi striker juga kan? Ya Penyerang gue juga kan? gue pindah-pindah sih, kalau di HMP gue disuruh jadi back.
Oh gitu. Back Lu jadi tengah back. gitu. Tapi Oh ya. gue lebih senang sebenarnya menyerang karena naluri gue menyerang. Ah, sama. Kalau gue dulu juga posisinya penyerang, tapi gue penyerang luar. Gue nyerang orang di luar aja. Naluri gue naluri berantem soalnya. Mancing keributan. Mancing keributan, nah itu. Mancing Yang ribut keributan. mah temen gue mancing doang, provokator. Ya, gimana Bam, untuk penyerang, lu Gue tuh penyerang gue premium ya, dua premium. Jadi gue pasang nah ini Ronaldo gue dan gue suka nih. pasang Lukaku. Gue pasang Ronaldo dan gue pasang Lukaku. Kalau kenapa? Karena gue lihat waktu itu gue telat masa Ronaldo. Gue waktu itu orang yang nggak percaya bahwa Ronaldo akan langsung tune in dengan MU. Iya, Mau sama kita. ditaruh Ya. pertama karena MU itu pemainnya mau ditaruh di mana sih Ronaldo gitu kan? Di tengahnya udah ada Bruno gitu kan. Depannya dia masih punya Cavani walaupun nggak jarang dimainin, ada Martial Ada gitu kan, ada Greenwood juga kan Rashford, kadang-kadang. ada Greenwood, ya. Iya, banyak Cuman banget waktu itu pilihannya. banyak banget pilihannya dan tiba-tiba muncul Ronaldo gitu kan. Gue juga nggak tahu strategi apa yang dipakai MU kenapa beli Ronaldo lagi gitu kan. Katanya sih karena hanya menjegal Ronaldo supaya nggak ke City gitu kan katanya kan. Lucu banget tuh. Makanya dibeli sama MU gitu kan. Tapi ternyata ketika baru awal main, ya gue waktu itu sempat ibarat nonton MU pun, dia kan waktu pertama kali main menit awal-awal nendang pun gak kena kan ketika dapat Iya, umpan iya dari benar. siapa ya, dari kiri ya, dari Shaw ya, apa dari mana, nendang gak kena, wah udah deh, kayaknya gak golin, tiba-tiba dia golin 2 gitu kan, wah gue harus wildcard, gue harus beli Ronaldo nih, kayak Ronaldo udah beli gitu kan, Wah, ya karena berarti udah dipakai nih wildcard ya. udah dipakai wildcard ya gue harus beli Ronaldo gitu kan, ya udah gue beli Ronaldo karena ya dia tendangan bebas menurut gue Ronaldo pasti ambil, penalti Ronaldo pasti ambil gitu kan, ya, bonus poin Iya. juga dengan harga 12,5 yang sangat premium pasti kalau dia golin ya 3 poin gitu kan, sudah dapat bonus poin. Jadi gue pasang lah Ronaldo gitu kan. Dan kalau Lukaku ya kayak tadi yang pembahasan kita sebelumnya, gue percaya bahwa Lukaku itu belum nyetel aja sih sebenarnya. Dan kalau lihat fixture-nya sebenarnya Chelsea akan menghadapi musuh-musuh yang lumayan mudah gitu ya di kedepannya Iya, gitu ya. betul. Jadi gue percaya Lukaku dan Ronaldo di depan, dan satu lagi gue mungkin diferensiasi ya. Gue butuh penyerang yang tetap main gitu ya, tapi bagus gitu. Gue pakai Puki satu lagi karena Puki Oh, ini Puki. Puki Iya, kalau ingat mungkin musim lalu gitu ya, dia kan juga ya timnya dia juga one hit wonder ya ketika dia masuk ke iya, apa betul. ke Liga Inggris. Premier gitu kan, Liga Inggris. Premier naik gitu kan, dia langsung golin. Itu kan pasti lu musim lalu juga pada masang Puki di awal-awal kan, karena dia Iya, golin pertandingan pertama lagi dia hat ngegolin trick. tuh. Iya Iya, kan, jadi bagus gitu kan. Ya, sekarang gue lihat bahwa ke depannya fixture dia bagus gitu. Dan gue juga ya dia harganya turun gitu kan, 5,9 kalau nggak salah waktu itu gue iya, beli. betul, turun dia. Dan ternyata memang ketika habis gue beli dia golin, asis gitu kan. Golin terus golin kalau nggak salah lawan Watford ya, yang sebelumnya itu lawan Watford. Nah yaudah, Iya, lawan akhirnya Watford. gue beli itu emang udah ngeliat lawan Watford, lawan Everton memang dia nggak apa-apa ya, tapi kedepannya kan lawan Burnley, lawan Brighton, tuh gue sih rasa ya dia paling nggak bisa 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 berkontribusi lah, entah asis entah golin itu. Jadi penyerang gue ya itu 3 itu, yang 2 premium, 1 Puki diferensialnya. Diferensialnya Puki ya. Menarik nih. Puki. Kalau Dityo nih, Hmm. penyerangnya apakah masang Ronaldo juga? Tadi kan Lukaku udah kelihatannya udah ada nih Lukaku kalau untuk game week ini. Karena di yang lu game week yang lu menang ini kan nggak ada Ronaldo nih. Nah, kalau yang terbaru lu masang Ronaldo juga nggak? Gue pasang Ronaldo. Hmm. Karena gimana pun juga kita harus ikut mainstream-nya juga nih. Iya benar. Ini gue jujur aja dia emang jago, satu pasti jelas. Dan top tier lah, dia udah proven lah di liga manapun, itu satu faktor pertama. Faktor kedua, dipakai sama semua orang gitu. Jadi gue Iya. mau nggak mau kalau mau dapat poin, Nyelamatin poin lah ya istilahnya. poin, dia udah jaminan mutu lah gitu. Dan sekarang harganya udah 12,7 nih yang terakhir gue cek. Jadi gue Iya, 12,7.
Gue wah makin mahal nih gitu. Untung udah beli. Sebenarnya menarik sih untuk FPL. Menurut gue ya, FPL musim ini tuh menarik banget menurut gue. Karena lo bisa punya pemain penyerang banyak gitu kan. Lo bisa sekarang lo punya Ronaldo, Lukaku gitu ya. Terus lo masih punya Antonio. Kita lihat lah Antonio sebelum kartu merah dia nggak main kemarin. Performanya seperti apa gitu kan. Terus lo punya DCL tuh di Everton yang gue sempat ditipu tuh. Gue lihat dia kuning kok main gitu, golin kuning kok main. Nyesel jadi gue nggak beli itu di awal-awal. FPL tuh emang suka gitu bro warningnya. Kalau kuning tuh belum tentu ini. Belum tentu nggak main kan, tapi kan agak nyesek juga kalau lo beli striker terus lo nggak main gitu kan. Jadi gue play pasti aja. Tapi kok DCL ini ya dari musim kemarin sih ya bagus gitu. Lo punya si siapa penyerangnya Brentford juga tuh bagusnya si Tony ya. Si Tony itu. Tony juga tuh Tony juga menarik gitu kan. Terus lo punya penyerangnya Leeds tuh si siapa? Bamford juga tuh menarik tuh untuk karena fixture-nya bagus juga, udah turun juga harganya. Jadi penyerangnya tuh nggak itu doang gitu. Jadi menarik nih, lo mau milih siapa gitu kan, tergantung. Pemain tengahnya juga seperti itu gitu kan, banyak banget pilihannya pemain tengah. Ini aja Kevin De Bruyne aja belum main. Ntar kalau dia udah main terus perform bingung lagi siapa yang mau ganti. Itu tuh City tambah bingung lagi tuh kalau masuk main City tuh. Iya makanya bingung lagi kan, lo udah punya Salah pasti di tengah harga 12,5. Lo Kevin De Bruyne juga paling mahal 11, sekian tuh kan harganya. Terus strikernya nggak bisa yang premium tuh berarti. Itu dia. Jadi menurut gua menarik banget nih FPL di season kali ini tuh menarik. Gua sepakat sih yang disampaikan oleh Ibam. Mungkin kalau gua ke Dityo lagi nih, gua ngelihatnya mungkin makin kesini ya, Liga Inggris tuh makin beragam. Mungkin zamannya kita dulu penggemar Liga Italia, Liga Inggris tuh memang dari segi permainan nggak menarik bro. Karena dominannya tim tuh cuman MU, gaya mainnya tuh kick and rush banget. Nah, sekarang ini dengan Liga Inggris seperti yang Ibam bahas tadi, apalagi musim ini, menariknya itu adalah tim-tim yang istilahnya punya striker yang harganya nggak terlalu mahal, itu strikernya bisa kasih poin gede. Karena di tiap pertandingan, mereka itu punya filosofi menyerang. Kayak misalnya Leeds itu belum pernah menang bro, sampai dengan game week ini. Tapi kalau lu pasang pemain Leeds, Bamford, Raphinha, itu poinnya gede-gede. Nah itu. Terus juga sama kayak Newcastle itu juga belum seingat gue belum pernah menang ya sampai sekarang ya. Nah cuman kalau lu pasang pemain Newcastle kayak Maximin tuh, harganya murah tapi poinnya gede. Golin assist. Nah kalau lu ngelihatnya gimana tuh Dito? Apakah memang Liga Inggris ini semakin menarik menyajikan permainan menyerang sehingga kita makin bingung nih di FPL mau milih siapa diferensialnya? Wah, kalau ditanya kayak gitu, gue nggak sepakat. Karena gue fanatik Italia ya. Jadi kalau sebenarnya di Italia pun gitu, gue jadi ngomong Italia nih. Di Italia pun gue rata-rata lebih banyak, lebih gede loh sebenarnya. Kalau gue lihat ada statistiknya, gue pernah lihat tweetnya siapa gitu ya. Statistik gol Italia sekarang lebih gede dibanding Liga Inggris. Cuma memang kalau dari tahun ke tahun memang satu dekade terakhir lah. Liga Inggris memang lebih atraktif, itu gue bisa akuin. Memang itu jadi kepala pusing juga nih untuk gue, terutama untuk nentuin pemain depan sih, terutama karena dan tengah. Karena siapapun bisa ngegolin sebenarnya. Dan itu agak nyesek sih kalau misalkan udah beli mahal-mahal, misalkan kayak Torres nih gue punya nih, nggak terlalu mahal, tapi belum tentu dimainin. Nah itu. Sedangkan Torres itu dipainin jadi false nine loh kalau di beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi iya betul. Itu rasanya aduh ya elah. Jadi gitu. Jadi agak kayak Ibam bilang menarik ini. Jadi kepala pusing juga, dan kalau udah nggak perform ya, sekali nggak perform nih kayak Torres aja. Nggak perform, minggu depannya langsung pada ngejual-jual tuh pemain FPL semuanya. Jadi harganya langsung turun. Waduh. Iya, harganya langsung turun. Makanya jadi begitu lo mau jual, begitu selling.
Nick Bergman sih. Iya. Begitu lo mau jual ganti pemain lain ya, duit di bank lu udah makin dikit jadinya Makanya kan. gue rada kesel sih sebenarnya di bagian-bagian itu. Yang namanya Tapi nyeseknya ketika lo menariknya jual FPL di tuh bawah gitu. terus dia golin Nah, ketika habis lo Nah, jual. itu. itu. Jual di bawah Wah. golin. Wah, kesel sih gue Iya. kesel main FPL tuh itu. Aduh, harus banyak sabar. Cuman memang the beauty of FPL tuh gitu bro. Jadinya nggak ngebosenin kan. Kita keselnya karena kita merasa terchallenge gitu. Nggak segampang itu kita untuk menaklukin FPL. Ibaratnya kayak tadi off screen bro Ibam sempat cerita dia main FPL juga, cuman beda liga gitu kan. Beda liga tuh maksudnya beda classic leagues. Di satu liga dia main, di liga ini dia main. Kita bisa jadi juara bro di liga yang lain, tapi ada di satu liga ini kita performnya jelek banget karena di saat itu orang tuh pada naik di atas poinnya. Dan ya memang kalau gue bilang sama pundit sebelumnya ini memang buat kita biar love the game sih, bukan kayak kita fanatik terhadap klub tertentu. Ya kalau ngefans sih nggak apa-apa, cuman kita harus akui kenyataan juga kalau mau poin gede itu pemain rival tuh memang harus dipasang gitu. Iya, Karena betul. banyak tuh pemain-pemain dari kompetitor tuh yang ternyata bagus-bagus juga mainnya, poinnya juga konsisten gitu kan. Dan tadi tuh gue menarik tuh bahasanya Dityo, harga itu kadang-kadang tricky. Ada yang overpriced tapi underperform gitu kan, udah beli mahal-mahal, poinnya kecil, terus ternyata jual di bawah ngegolin gitu kan, itu kan asem kan bro. Jadi aduh, ya udahlah. Tapi kan menariknya adalah di situ. Jadi kita tuh nggak bisa bilang wah gue masternya FPL nih ngecepu-cepuin orang, belum tentu. Lo game week ini bisa di atas, game week minggu depan lo bisa di bawah gitu kan. Iya. Nah, kalau gitu kita langsung aja nih masuk segmen lanjutan nih, segmen apes nih, analisa dan prediksi. Kita coba lihat di fixture minggu ini. Nih mumpung. Nah, kalau lihat fixture, nah ini nih ya, buat yang lagi nonton nih cermatin game week 7 itu deadline-nya adalah tanggal 2 Oktober Sabtu besok jam 17.00 WIB ya, jadi jam 5 WIB. Jangan sampai salah nih. Yang banyak juga yang menyebarkan hoax tentang deadline ini biar ngejebak temennya salah kapten nih. Nah, makanya ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih bagian dari strategi tim, cuman kan kasihan ngejebak jadinya. Nah, yang pertama nih, ini pasti menarik buat lo berdua nih, karena yang paling atasnya adalah Manchester United lawan Everton. Kalau fixture-nya paling atas dia duluan yang main. Coba kita lihat di matriks FDR-nya warna apa nih. Nah, ternyata di prediksinya netral nih, Manchester United sama Everton. Kotaknya abu-abu. Nah, kalau kita lihat fixture-nya main lagi di kandang MU dan lawannya Everton. Gua menariknya ke Ibam dulu deh sebagai MU hater. Ya gua netral ya, gua host netral ya. Gua lempar balik lagi bolanya ke punditnya. Mana Bam, belum lihatnya Bam lawan Everton nih? Ini menarik sih. Maksudnya gue setuju kalau di FPL bilang bahwa ini netral gitu kan. Karena ya melihat performance MU yang anggot-anggotan gitu kan. Naik turun kadang bagus, kadang jelek gitu kan. Ya Everton 11-12 sih sebenarnya, nggak bisa dibilang jelek tapi nggak bisa dibilang bagus juga gitu kan. Tapi gue lebih ya walaupun gue benci MU ya, tapi kalau melihat data kayaknya MU masih bisa menang sih di sini sih menurut gue ya. Dengan Greenwood di kanan tuh udah bagus banget menurut gue, dibanding dia di depan atau di kiri. Di kanan tuh udah posisi paling bagusnya gitu kan, Ronaldo-nya. Jadi striker, di belakangnya ada Bruno gitu kan. Ada Pogba juga dulu menarik tuh, suatu yang menarik tuh Pogba, karena musim ini asisnya banyak gitu kan. Dia di pertandingan pertama 4 asis gitu kan. Gila deh. Iya, pertandingan pertama 4 asis tuh, gue inget banget tuh. Iya. 4 asis gitu. Jadi menurut gue sih mungkin MU masih bisa menang ya, sedikit bisa menang. Tapi gue nggak tahu nih kalau DCL emang udah cedera ya, masih belum main ya dia di DCL
Ya kabar terakhir sih masih cedera, belum Masih ada cedera konfirmasi ya, akan masih main. cedera. Mungkin Richarlison yang akan jadi penyerangnya Iya. Everton. Everton tuh mungkin masalahnya nggak konsisten di belakang kali ya, di back ya, karena backnya tuh sebenarnya kalau dilihat nggak bukan back yang cupu gitu ya. Blocker lah. Iya, cuman entah kenapa kebanyakan kejebolan ya gitu. Di saat gue pasang back Everton, gue yakin banget gak kejebolan, kok kejebolan gitu kan. Jadi ada masalah juga dengan pemain belakang Everton. Ya, menurut gue sih MU masih bisa menang sih, masih bisa menang Iya, tipis iya. lah dari Everton. Oke. Nah, gue ke Dityo nih. Tadi kan sempat bahas Greenwood nih. Greenwood dipasang di kanan tuh udah posisi paling nyaman lah dia. Cuman gue ngeliat nih kalau Greenwood nih beberapa pertandingan terakhir, sebetulnya dia tuh gak bisa baca situasi sih kalau menurut gue, bro. Ya mungkin kalau lu punya pendapat lain nggak apa-apa. Artinya dia tuh dapat peluang tapi pengen dia selesaiin sendiri. Artinya kalaupun ada temen lain yang punya posisi lebih bagus, dia jarang ngoper. Artinya kayak dia ngerasa bahwa semua orang tuh harus provide untuk dia. Nah, dengan adanya Ronaldo ini kan kemungkinan agak berubah nih. Gue juga ngeliat sebenarnya masalahnya ada di Greenwood juga kemarin dia kalah sama Aston Villa itu. Kalau menurut lu gimana, bro, untuk permainan MU sendiri? MU tuh Greenwood nih. Kalau Greenwood dulu deh, Greenwood dulu. Kalau Greenwood atau tadi juga ngomong Sancho ya. Jadi gue lihat ya. Iya, Sancho. Dengan kehadiran Ronaldo ini ngubah segalanya yang ada di MU sebetulnya. Oke. Ini kan sebenarnya aji mumpung juga MU dapat Ronaldo. Dan itu ngaruh ke semua segi permainan. Dan sebenarnya kan kalau Ronaldo nggak datang, sebenarnya yang diharapkan untuk shining pemain baru ya Sancho kan. Iya, betul. Dengan harga yang mahal itu. Nah, ini juga jadi beban juga buat si dalam artian dia jadi redup juga kan. Iya, betul. Bawahnya Ronaldo, dan dia juga jadi pengen ngebuktiin kalau dia tuh juga worth it untuk dibeli dengan harga sekian. Nah, jadi gue jujur aja nonton yang pas pertandingan lawan apa ya, yang dia kayaknya lawan Newcastle deh, nggak kelihatan juga dia. Iya, nggak kelihatan sama sekali gitu loh, nggak benar-benar nggak kelihatan. Gue rasa dia masih nyari ininya ya, masih nyari bentuk permainannya juga sama timnya. Pun demikian masih nyari form ya. Masih nyari form karena dia adaptasi juga. Jadi takes time lah buat dia. Dan itu yang membuat juga ngaruh ke semua tim gitu loh, nggak cuma Sancho doang, nggak cuma Greenwood doang. Karena Ronaldo nih, gue tuh malah ini loh, jadi inget kayak kayak Juve jadinya nih. Wah, kenapa nih Juve nih? Ada apa nih dengan Juve? Ada apa nih dengan Juve nih? Sekarang jadi kayak tergantung sama Ronaldo gitu loh. Kayak kemarin ya lawan Villarreal gitu, tergantung sama Ronaldo gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya ntar Ronaldo sentris lagi gitu loh. Jadi tim itu jadi Ronaldo sentris, apa-apa udah Ronaldo aja gitu. Itu yang agak berbahaya sih menurut gue untuk sebuah tim. Tapi menarik sih kalau Dityo bilang apa-apa Ronaldo sentris, rata-rata memang kecuali Real Madrid ya, ketika Ronaldo main di Real Madrid itu semuanya tuh sedikit-sedikit Ronaldo, bro. Kemarin di Juve juga begitu. Sekarang juga orang bilang kan begitu di MU, ya udah berarti keran golnya si Bruno ini udah nggak ada lagi, semua tuh akan dikasih ke Ronaldo gitu. Tapi menarik sih. Nah, kalau gue lebih bahasnya kalau di MU ini sebenarnya kalau gue melihatnya MU mungkin lebih berpeluang untuk menang, cuman agak susah diprediksi juga untuk outcome-nya seperti apa. Karena kalau lihat dari data matriks ini, MU kan matriksnya minggu ini abu-abu. Nah, minggu lalu tuh MU itu matriksnya hijau loh, bro. Hijau yang lawan Aston Villa itu. Jadi intinya jadi dari prediktor pun memperkirakan MU itu akan mendulang poin atau minimal kalaupun nggak perform banget, dia itu menang tipis dan ternyata kalah kan. Nah, kalau gue ngelihatnya ya sebenarnya masih menarik sih untuk dilihat MU ini apakah si Ronaldo ini bisa jadi penyumbang poin atau enggak. Tapi nanti kita akan bahas line up lah. Mungkin lo lebih sepakat Ronaldo atau Salah nih jadi kapten gitu kan. Karena ini fixture yang agak beresiko juga, banyak manajer yang jadi korban sebetulnya dari minggu lalu. Nah, kalau Burnley sama Norwich ini kita skip aja dulu. Nah,
Chelsea lawan Southampton nih. Kalau gue melihatnya ini dari Dityo dulu deh. Chelsea lawan Southampton. Gue melihatnya nih Chelsea akan berpeluang untuk dapat poin gede kalau kita masang back Chelsea, bro. Karena ya mungkin dari segi kualitas lawannya juga ya, Southampton gitu kan. Di sini Chelsea-nya ini juga ijo nih. Jadi minimal kalau kita pasang back Chelsea itu ada jaminan poin lah. Itu kalau menurut gua. Kalau striker nggak tahu ya, apakah Lukaku bisa nyetak gol atau enggak. Kalau pandangan lu gimana, Bro? Bro Dityo? Harusnya sih Chelsea 3 poin sih ini. Iya. Southampton juga performanya juga nggak menonjol, papan bawah juga. Jadi gue lihat harusnya sih 3 poin. Tapi nggak tahu sejauh mana kekalahan Juve kemarin tuh ngaruhin ke psikologi mereka Nah, juga. itu Ini kan udah tuh. mulai ketahuan nih jelek-jelek, bukan jeleknya ya, kelemahan-kelemahannya Chelsea. Nah, Keren ya ini ya, Juve ngalahin Chelsea. Boy, pasti. ini jadi mental juga buat apa ya? Bukan Iya. mental sih. Jadi membuktikan lah kalau misalkan nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ngaruh banyak lah kekalahan dari Juve kemarin. Iya, bukan jadi suatu tim yang ditakuti juga. Artinya dia main di Champions sebagai juara bertahan. Ya, Juve hebat sih. Maksudnya walaupun bukan juara bertahan Liga Italia, cuman dan nggak ada penyerang loh Juve itu. Juve kan termasuk murninya nggak ada kan kemarin. Ini ya termasuk tim besar ya. Artinya iya. Ya Juve nggak pakai penyerang kemarin. Iya, makanya itu. Iya, betul. Kalau digoreng sama media, wah, nggak tahu. Iya, makanya tuh. harusnya sih kalau mentalnya kuat ya, inilah. Bisa lah, cincai lah. Oke, siap. Kalau Ibam gimana Bam? Lu masang striker Chelsea nggak sih? Gue pasang Lukaku. Kayaknya gue akan mengkaptenkan Lukaku di game week ini. Nah, menarik nih. Yakin lu ya? Tapi kalau dari analisanya Dityo sih, yakin. Gue entah kenapa gue nggak tahu ya. Gue ya kan kalau main untuk mengejar poin yang di atas harus ada risk yang diambil gitu kan. Jadi tapi harus tetap terukur gitu kan risikonya gitu kan. Jadi menurut gue sih Southampton ya, kalau dilihat Southampton tuh kan sama aja angin-anginan gitu kan. Lo pernah kalah 9-0 gitu kan, pernah kalah 7-1 gitu. Walaupun juga ya banyak juga yang dia membuat kejutan gitu ya, nahan 0-0 gitu kan. Tapi menurut gue Chelsea ini akan comeback gitu ya. Kalau menurut gue justru mungkin kebalikannya dari Dityo gitu ya. Kalau Dityo tadi bilang bahwa Chelsea itu akan kena mentalnya, mungkin di pertandingan ini dia akan bounce back gitu, kayak ibaratnya nih Southampton ini akan jadi batu pijakan buat dia balik lagi gitu. Anjir, gue kemarin kalah nih lawan Juve gitu kan. Gue marah nih, gue harus bantai nih Southampton. Kalau gue ngelihatnya seperti itu. Jadi menurut gue Chelsea akan menang mudah, menang banyak sih. Jadi itu that's why kenapa gue kalau gue masih punya free transfer, gue akan beli back Chelsea sebenarnya. Cuman karena gue gak ada free transfer lagi, gue pakai Lukaku aja, gue jadiin kapten gitu. Kalau menurut gue akan menang mudah sih. Nah, sepakat sih kemungkinan akan menang mudah. Kalau gue menyorotinya lebih ke Lukaku-nya juga. Ada peluang Lukaku akan mendulang poin di sini. Karena tadi pas di awal kan kita sempat bahas Lukaku ini punya mentalitas yang cukup bagus kalau dia lawan tim kecil. Jadi kalau istilahnya dia ngelihat Southampton, wah ini ladang gol nih. Nah, mungkin udah berubah nih mindsetnya dia dari yang terakhir kalah sama Juve kan. Ya maksudnya Juve kan nggak bisa dibandingin juga kan sama Southampton, nggak apple gitu kan. Nah, berarti ya kalau perkiraan gue sih minimal 2-0 lah ini Chelsea. Ya syukur-syukur bisa Lukaku hat-trick ya. Karena Lukaku ini belum kelihatan juga nih. Brace aja, dia pernah nggak sih brace? Pernah ya? Belum kan? Belum gol. Nah, kemudian kalau Brighton lawan Arsenal ini kita skip aja karena di sini nggak ada fans Arsenal. Nah, ini nih yang menarik. Dua try yang mau kita bahas ini Spurs, Aston Villa sama the big match Liverpool lawan Manchester City. Ini Spurs lawan Aston Villa dulu deh. Tadi gue sempat meng-quotes Ibam di awal. Bisa jadi momen kebangkitan juga nih. Ibam atau Dito yang bilang akan ada jadi momen kebangkitan juga bagi Spurs ketika lawan Aston Villa. Kalau menurut lu Bam, ada peluang nggak nih Harry Kane
mungkin setidaknya bisa kasih poin lah, atau akan ada perubahan lagi di Spurs nih, kalau Aston Villa. Main kandang kan ini? Main kandang Spurs, betul. Iya. Kalau Spurs gua rasa sih Harry Kane tuh cuman butuh apa ya? Kalau gue lihat selama ini mungkin dia kurang butuh supply dari tengahnya, dari belakang, dari tengah supaya dia untuk nyetak gol gitu kan. Walaupun memang kemarin juga udah dikasih gitu kan. Memang mungkin kurang pas aja gitu sama Harry Kane, entah 5 cm ke kiri, 5 cm ke kanan gitu dan kakinya gitu kan. Kita nggak ada tahu di lapangan gitu seperti apa. Ya, tapi menurut gue Harry Kane ini cuma butuh trigger aja. Mungkin kalau dia dikasih penalti, dia nendang penalti, terus dia udah gol 2 gol gitu nge-brace atau bahkan even hat-trick gitu loh Aston Villa. Mungkin kedepannya dia akan kembali kepercayaan diri kalau kita quote di awal tadi bahwa Harry Kane tuh mungkin kena mental gitu ya, diserang media, diserang supporter gitu kan. Jadi apa namanya jadi korporat gitu kan, apa tadi namanya, korban korporat gitu kan. Nah, dia mungkin cuman butuh gol aja sih, cuman butuh gol supaya kepercayaan dirinya naik lagi, dan Aston Villa mungkin bisa jadi ya tadi pijakan supaya dia bisa naik gitu kan. Tapi Aston Villa sendiri juga nggak bisa kita pandang sebelah mata. Gue punya Ben Rahman dari awal itu karena gue percaya dia bagus. Nah sekarang di Aston Villa penyerangnya kita punya siapa sekarang? Ada si Ings itu dulu di Southampton juga bagus gitu kan. Jago apa namanya? Jago dulu di Southampton gitu kan. Pemain-pemain yang sebenarnya mediocre, tapi ketika dia bermain di satu tim tuh dia, kalau tadi bicarain Ronaldo tumpuan, mungkin bisa dibilang jadi tumpuan juga. Apalagi Watkins, sekarang si Watkins main juga kan ya kalau nggak salah ya di Aston Villa ya. Oli Watkins juga di musim lalu gue pakai tuh, di mana dia golin juga kan, sering banget golin. Mungkin sekarang belum tune in juga sekarang kan gitu kan di Aston Villa. Jadi menurut gue Aston Villa penyerangnya juga lumayan berbahaya nih. Apalagi dengan Spurs yang sekarang kayak begitu gitu. Gue waktu awal-awal gue percaya bahwa Spurs itu merupakan selain Chelsea ya, salah satu yang lo harus beli backnya gitu. Iya. Dengan harga murah. Lo punya siapa? Reguilon. Lo punya siapa? Davies. Reguilon, iya. Davies gitu kan. Even lo punya kiper Lloris aja harusnya lo aman gitu. Tapi ternyata setelah kesini mainnya hancur. Makanya malah makin turun. Walaupun ini di fixtures matrix ini kita lihat ya netral sih Spurs sama Aston Villa. Netral ya, tapi ya balik lagi sih, semuanya bisa punya peluang di pertandingan ini, tergantung siapa yang bisa dapat momentum duluan kalau menurut gua. Betul. Tapi kalau bicara Aston Villa juga nih, karena tadi Ibam udah bahas Aston Villa, gua ke Dityo nih sekarang. Gua lihat ini akan bergantung sama Martinez lagi nih performa Aston Villa. Artinya kalau Martinez masih angin-anginan, artinya kemarin dia bagus, pertandingan selanjutnya kebobolan, kan suka gitu kan. Pertandingan yang awal-awal kan Martinez malah jelek, kebobolannya sama Watford lagi kan. Nah, ini bisa jadi dia dibobol lagi nih sama Spurs nih. Menurut lu gimana? Gitu. Bisa jadi, karena kita tahu semalam tuh Spurs menang loh lawan tim antah berantah dan cukup gede. Dan cukup gede. Itu gue bisa bilang mungkin jadi turning point juga, mudah-mudahan sih kalau buat Spurs. Cuman tapi kan tuh lawannya tim ya entah berantah lah, nggak tahu kita dari mana. Ini lawannya Aston Villa, terus punya kiper yang mentalnya bagus. Gue rasa akan jadi pertandingan yang alot ya. Menurut gue sih seri sih, nggak akan. Nah, ini menarik nih. Nggak seri akan, ya kemungkinannya. Nggak akan menang deh. Spurs masih bisa nyetak gol, cuman kayaknya nggak akan menang deh. Iya, terus tadi kayak yang Ibam bilang, kayaknya nggak aman kita kalau beli back Spurs beberapa pertandingan terakhir. Kalau gue ya, jangan dulu lah, belum stabil. Iya, tadi Son oke lah gitu. Iya, Son oke. Kalau gue ngelihatnya, gue sebenarnya sepakat, menarik tadi yang bilang sama Ibam. Spurs ini mereka backnya rata-rata harganya premium, tapi beberapa pertandingan terakhir mengecewakan. Artinya ya udahlah, mending beli back Arsenal aja sekalian gitu kan, harga lebih murah tapi poinnya gede gitu. Atau White gitu kan. Iya, betul. Iya.
kiper aja mendingan beli itu Raden Mas Dale tuh Ramsdale daripada Yoris. Yoris mah mahal banget. Iya. Iya, Itu. makanya. Oke, menarik nih, menarik. Nah ini yang terakhir nih. Ini Big match. Liverpool lawan Manchester City. Gua ke siapa dulu ya? Nah, ke Dityo dulu deh. Gua untuk hal ini rada netral. Kalau menurut lu gimana nih? Kans dari masing-masing tim. Apakah ini akan jadi batu sandungan bagi Liverpool ataukah draw atau gimana? Kandang Liverpool ya. Gue ngerasa kok Yang Liverpool menang ya. Gue ngelihat City habis dari kekalahan lawan PSG, gue nggak tahu seberapa jauh itu akan berpengaruh sama mental mereka. Cuman gue sih nggak terlalu pengaruh. Cuman ini kan di kandangnya Liverpool. Iya, Dan betul. Liverpool lagi on fire. Betul. Meskipun nggak ada TA loh kemarin. Iya. Cuma kan lawan Porto kemarin tuh menang lawan 5-1 kalau nggak salah. Lawan Porto loh. Porto tuh tim kuat Portugal loh. Iya, hebat sih. tapi kan kalau lawan City is different cake lah, udah lawan City gitu loh. Iya, Dan iya sih. gua sih cenderung sedikit mengunggulkan Liverpool, cuman kok seri juga ya, gua ngerasa nggak akan, malah mungkin goalless, mungkin nggak akan 0-0 nih. Oke, agak alot juga sih sebenarnya ini. Tapi apalagi, kalau apalagi City nggak punya penyerang nih, masih angin-anginan lah. Jesus juga lagi masih ya nggak terlalu gacor banget. Jadi, iya betul. Dan Jesus belum back-nya terlalu Liverpool gacor. juga solid. Jadi agak tricky nih pertandingan. Betul. Memang agak tricky. Kalau dari segi matriks ini dua-duanya diperkirakan merah nih. Jadi intinya kita nggak bisa prediksi ini poin akan lebih gede ke siapa. Dan kalau bicara dengan back-nya Liverpool ini memang termasuk salah satu center back yang terbaik lah di Liga Inggris. Kalau gue melihatnya adalah back-nya Liverpool itu bagus, cuman bukan berarti mereka nggak bisa dibobol. Karena kan kemarin ternyata walaupun mereka draw lawan Brentford, ternyata kan tetap bisa dibobol juga. Kalau menurut Bro Ibam gimana nih kalau lihat pertandingan ini? Nah, kemarin kan City nih punya racikan yang bisa ngalahkan timnya Tuchel nih. Nah, siapa tahu nih ada hitung-hitungan lagi nih dari City nih buat minimal bisa nahan imbang lah Liverpool. Menurut lu gimana, Bam? Sebenarnya kalau dilihat ya, City itu selain Chelsea itu back-nya di musim ini tuh bagus gitu pertahanannya. Lihat menangnya tuh selalu tanpa kejebolan, hampir tanpa kejebolan gitu, hampir selalu clean sheet gitu ya kalau City itu ya. Mau lawan tim kecil, mau lawan tim besar gitu ya. Dia kokoh. Ruben Dias gitu ya. Terus kanannya Cancelo, ada Laporte gitu kan. Lu masih punya si back City tuh sebenarnya kuat-kuat gitu ya. Even lu kalau dulu gue musim lalu itu ada Mendy tuh kuat banget, udah kayak Yaya Toure tapi back posisinya back gitu kan. Mirip kayak Yaya Toure itu, gitu. ngingetin nama Yaya Toure banget. Mainnya juga bagus, posisinya bagus, cuman dia dilanda cedera aja. Pemain tengahnya juga De Bruyne sudah mulai main kan sekarang ya. Memang sepakat sama Dityo, permasalahannya memang di depan aja karena dia tidak punya striker murni. Ya strikernya sekarang cuma Jesus gitu kan. Itu juga dipasangnya terkadang jarang banget dijadiin striker di tengah, di kanan. Kemarin aja Sterling yang di tengah. Terkadang-kadang Sterling yang tengah, kirinya Grealish gitu kan. Menurut gua ya entah kenapa ya, karena gue fans City ya. Jadi nggak fans sih, gue suka aja gitu City main gitu kan. Menurut gue sih City masih bisa menang sih, masih ke City sih arahnya sekarang. Apalagi City itu kemarin habis menang lawan Chelsea gitu kan. Terus trennya bagus gitu kan. Trennya lagi-lagi menunjukkan tren yang naik gitu dibandingin dengan Liverpool. Kalau di Liga, walaupun dia kemarin sempat menang sama Porto, menang banyak, tapi lawan Brentford dia masih kena 3-3 gitu kan. Lawan Brentford, tim yang baru muncul 3-3 gitu kan. Ya ini gue nggak tahu ya. Kalau gue memandangnya adalah ya Liga Champion, Liga Inggris it's a different league gitu ya. Beda gitu. Supaya bisa terjadi. Menurut gue masih ada mental kena juga tuh. Apalagi tadi
TAA-nya nggak main gitu kan. TAA-nya nggak main. Gue juga lagi pusing nih. Gue punya TAA tapi nggak main warna merah. Aduh, Sama gue join juga. injury ya. Aduh, Aduh, itu pusing gua. bikin pusing nih. Apa Mana gue mahal jual pula. aja nih nggak kesel juga. Mahal, iya mahal. Wah, Menarik nih. Sampai pertengahan Oktober loh. Wah, siang. Iya. Wah, dia tiba-tiba disconnect. Tapi nggak apa-apa, menarik sih. Memang, nah ini boleh. Iya memang putus, sorry. TAA ini jadi faktor penentu juga di Liverpool ini. Jangan-jangan dengan nggak adanya TAA malah makin turun performa Liverpool ini. Ya sementara Robertson-nya juga kalau nggak menarik kan. Robertson-nya tuh nggak. Iya, betul. Robertson itu bagus dia gitu. nggak bisa jadi, istilahnya nggak bisa jadi playmaker atau inisiator serangan. Jadi dia kayak tipikal back sayap yang memang murni tujuannya untuk bertahan. Jadi cuman untuk mencegah biar orang nggak nyetak gol aja ke gawangnya Liverpool. Kalau lihat dari standing nih memang kalau dari catatan Liverpool nih masih paling bagus ya dari semua tim. Masih belum pernah terkalahkan nih Liverpool kalau dari standing ini. Dia kan 0, yang lainnya udah pernah kalah semua nih, Chelsea, MU, Man City. Cuman ini kan nggak jadi jaminan juga ya. Karena yang namanya Liga Inggris di lapangan apapun bisa terjadi. Kalau gue cenderungnya ngelihat ini ya paling nggak seri sih ini. Serinya cuman biar poin FPL kita gede, taruh aja serinya 2 sama gitu. Jadi kan atau 3 sama gitu ya. Atau 3 sama. Jadi kan yang nggak pasang back Liverpool kan aman tuh. Masang gelandangnya masang gelandang Manchester City aja gitu. Iya. Nah, oke, itu ulasan pertandingan nih udah. Nah, ini sekarang nih gue mau coba tanya nih kisi-kisi line up nih untuk minggu ini. Wait ya, gue share untuk tabnya. Kisi-kisi line up. Pertama gue ke Kotar dulu nih. Formasi gimana? Masih 4-4-2? Bentar, gue cek lagi. 4-3-3 gue. Oke, sorry. Bukan. 3-5-2. 3-4-3, sorry, 3-4-3. Oke, 3-4-3. Jadi agak mirip sama beberapa manajer FPL nih. Oke, formasi 3-4-3. Karena TAA cedera. Iya, betul. Yang pertama nih, kiper lu pasang siapa, Bro? Tetap De Gea. Kalau nggak mau, tapi susah juga ya kalau misalnya ngerasain kiper ya. Kalau lu sebutin timnya mana tuh udah ketebak, kita balik timnya gede gitu kan. Iya. Terserah deh. Kalau kiper gimana? Tetap De Gea gue pilih. Oh, De Gea ya, walaupun cukup beresiko. Yep. Oke. Kalau alternatifnya Bam, lu kipernya siapa? Masih Sanchez ya? Iya, karena gue cuma punya Sanchez, jadi gue pasang Sanchez sih lawan Arsenal. Siap. Oke, siap. Nah, kemudian untuk back, kita nih pakainya formasinya Ditio aja ya, Bam ya? Back ya, gue juga 3-4-3 kok. Ya. 3 ya? 3-4-3 ya? 3-5-2 Dit ya? Sorry, benar-benar. 3-4-3, ya. 3 back nih. Oke. Dengan nggak mainnya TAA nih, lu masang siapa, Bam? Aduh, itu dia. Livramento tuh lawannya Chelsea masalahnya. Gimana ya? Ya, berat ya. Ya, gue pasang Davi lah. Mau nggak mau Davi, gitu ya. kan. Ya, ibaratnya kalau win big, lose big gitu kan. Ketika lo Arsenal nggak golin ya lo clean sheet dapat 2 langsung sama Sanchez gitu kan. Ya, tapi ketika kejebolan ya sudah lah. Mau gimana? Oke. Menarik nih. Gue pasang berarti Davi ya? Davi. Oke, gue catat untuk dulu. menggantikan si TAA ya. Gue cuma punya Livramento atau Davi soalnya. Sip. Kalau Kotar nih, back siapa aja? Jujur ya, gue lagi pusing sebenarnya. Karena ada 2 back yang cedera di list gue, Shaw sama TAA. Wah. Oke. Jujur aja, terus back ketiga iya, lo pasang Luke Shaw juga ya? Iya, wah. Shaw cedera ya? Cedera dan shoulder injury. Ya agak berat tuh cederanya. Kemarin kan langsung di sub out dia waktu MU lawan Aston Villa kemarin. Iya, dan harganya langsung turun jauh loh ini. Oh iya. Selected-nya kan tadi gue tuh 40% lah minggu lalu.
40%. Sekarang jadi 32%, turun 10%. Wah, ini Iya, gue pusing makanya. banget ini. Tambah pusing. Nambah pusing. Dan Eh, back yang paling murah gue, Amartey ini jarang main sekarang. Awal-awal dia main. Jadi Iya, gue ngerti. kemungkinan besar sih, entahlah, gue masih mungkin take the risk, show gue pasang, gue tau main, nggak tahu. Karena gue udah nggak ada free hit, udah nggak ada free transfer Free transfer lagi. kan? free hit tuh cuma 1 ya per musim. Kalau Iya. yang 2 itu Iya. wildcard ya. Wildcard musim kan masih nanti ada panjang. setengah kan. Dan musim masih panjang, Iya, jadi gue pas masih keep tengah musim. free hit gue lah. Oke. Hmm. Sip. Nah, sebenarnya kalau back nih tipikal permainan lu berdua nih agak sama nih. Karena udah nggak terlalu banyak lagi pilihan untuk back. Apalagi setelah TAA cedera udah tuh. Untuk dari segi back memang lagi kekurangan pilihan. Gue agak surprise itu juga Amartey sih. Amartey itu awal-awal sempat bagus, cuman nggak tahu kenapa sekarang jadi jarang dimainin di Leicester-nya ya. Ya, gue juga punya tuh dulu Amartey 4 main. Iya. Oke. Ini bagian paling menarik nih buat permainan lu berdua nih, midfielder. Kalau midfielder sih, lo pasti pasang Salah ya? Pasti pasang Salah. Ibam. Pasti salah. Kayaknya lu kalau nggak masang Salah lu salah deh. Itu dalam salah lu. Iya, kalau lu nggak masang Salah lu salah deh. Cuman lawannya Manchester City ya. Bener, lawan Manchester City. Sorry. Gue cuma nyebutnya memiliki 60% loh, Salah itu. Iya. Nah, cuman itu juga tantangannya di FPL karena semua orang milih Salah. Kalau Salah nih permainannya lagi bagus, lu nggak bisa dapat poin gede, bro. Kayak tadi kan Ibam melihatnya. Kalau Salah ini sebenarnya cukup untuk jadi penjamin kita aja biar poin kita nggak hancur-hancur banget, bro. Tapi kalau misalnya kita mau dapat poin gede itu harus berani take the risk. Misalnya nih kayak yang game week kemarin Antonio ditaruh kapten atau misalnya Lukaku ditaruh kapten gitu kan. Ya itu. Cuman kalau Salah ya udahlah, ini jaminan mutu poin kita aman. Fondasi kalau Salah tuh, fondasi lah dia. Fondasi FPL lu pertama kali harus beli Salah gitu. Nah, selain Salah nih pilihannya, kalau Sheikh Kotar milih apa lagi nih? Siapa lagi nih gelandang? 3-4-3 kan tadi ada 4. Gue masih pertahankan Torres. Ferran Torres ya. Odegaard sama satu lagi Brownhill. Sebenarnya gue cukup ini ya, cukup agak cemas sebenarnya dengan tengah gue kok gini amat gitu. Tapi karena ya gue udah nggak ada free transfer lagi gitu. Jadi ya whatever it takes, daripada gue minus. Gue juga kalau gue beli belanja ekstra, gue masih mikir-mikirnya apakah gue beli belanja ekstra minus 4, apakah gue worth it untuk mengeluarkan belanja ekstra. Tapi ya kita lihat aja lah, karena ngeliat dari tengah gue kayak gini, mungkin aja gue berpikir demikian. Jadi gue nggak ada jaminan sih sampai besok akan seperti ini. Torres, Odegaard, Brownhill, I don't know. Tapi menariknya sih Odegaard sih. Lu cukup confident ya dengan Odegaard. Iya. Luar biasa. Memasang Odegaard tuh luar biasa sih. Jujur ya, gue ngeliatnya karena murah satu. Gue juga nyari differentials lah untuk pembeda, untuk ngeboost nilai gue. Gue nih ambil resiko juga karena dengan gue udah masang Ronaldo, udah masang Salah, gue kan terkuras. Iya benar. Back gue juga back premium, jadi gue take the risk lah untuk Odegaard. Kalau Bro Ibam nih, pilihan gelandangnya siapa nih selain Salah? Gue baru aja jual Torres tadi karena gue merasa dia udah nggak main. Gue ganti ke Raphinha. Nah, ini menarik nih Raphinha nih. Gue beli Raphinha karena ya tadi kayak lo bilang, walaupun Leeds tuh jarang menang gitu kan, tapi kalau ya Leeds tuh kalau yang golin udah ketahuan siapa yang golin gitu kan, itu aja minimal gitu kan. Dia assist lah. Iya, minimal assist gitu, betul. Ya kalau nggak Bamford, Raphinha udah Leeds cuma 2 itu gitu kan.
Walaupun sebenarnya kemarin juga gue, ya kayak tadi gue bilang, tengah nih banyak yang menarik. Kayak SAR tuh menarik banget menurut gue. SAR menarik SAR SAR. menarik gitu kan. Teman gue lebih ke Raphinha karena gue ngelihat fixture-nya SAR tuh kedepannya lebih bagusan Raphinha gitu dibandingkan SAR. Itu kenapa? Walaupun gue merasa SAR tuh potensial juga sih sebenarnya bisa dipertimbangkan buat yang nonton nih untuk SAR gitu kan. Salah udah pasti gue pakai. Gue punya Ben Rahma gitu. Jadi gue dari awal karena gue pasang Ben Rahma sama Antonio gitu kan. Jadi gue Ben Rahma gue tetap gue keep gitu kan. Karena sekarang ya kemarin Antonio nya nggak main, Ben Rahmanya Iya, golin gitu kan. Ya Ben golin. Rahma tuh mungkin bagus juga lah. Bisa kayak Rafinha lah 11-12 lah ya. Bisa golin, bisa dapat atau assist gitu ya minimal ya. Sama gue punya Gray juga. Gray sama Demarai Gray. ya Demarai Gray. Demarai Gray sama ada Gallagher-nya Crystal Palace gitu kan. Kalau gue lihat Gallagher tuh walaupun baru ya dia kayaknya pemain baru di musim ini buat Crystal Palace, tapi mainnya kayaknya cukup cukup menjanjikan sih kalau menurut gue Gallagher itu. Jadi gue 5 tengah gue tuh itu Salah, Raphinha, Ben Rahma, Gray sama Gallagher. Ya mungkin Gallaghernya nggak tahu ya. Gue masih bingung. Gue mau masang siapa. Mungkin Gray-nya nggak main kali ya lawan MU kan soalnya tandang juga Iya. Gray-nya tuh. Tapi masih belum tahu ya antara Gray atau Gallagher sih. Yang pasti mungkin Ben Rahma, Raphinha sama Salah ada pasti main sih kalau di gua. Tapi menarik sih, lu Crystal Palace lu lebih cenderung ke Gallagher ya. Padahal di sana udah ada yang cukup menarik tuh salah satu pemain Wilfried Zaha. Wilfried Zaha itu Zaha, masuk konsisten juga betul. Karena nggak di cukup aja Crystal duitnya Palace. sebenarnya Om. I see. Itu Ya tuh. ya 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 ya. Itu sebenarnya. Jadi Oke. maksud hati mau beli Zaha gitu kan karena dia ngambil penalti, cuman duitnya nggak cukup ya Iya udah. iya. Oke. Nah, kalau penyerang nih udah keprediksi ya. Prediksi lah ya pada pasang Ronaldo ya. Ronaldo ya. Ronaldo. Mungkin kalau 3-4-3 sepakat nggak pada pasang Lukaku juga nih ya? Gue sih Ronaldo punya, Lukaku. gue Lukaku. Gak tau Ditio nggak punya Lukaku. Gue nggak punya Lukaku udah. Oh. Nah, lu striker satu lagi siapa? Antonio. Oh, Antonio, menarik. Antonio. Oke. Huang. Satu lagi Huang ya. Huang tuh menarik. Huang Hichan-nya Wolverhampton. Yes. Wede. Itu kalau Wang Hichan tuh gue ingetnya selalu ketika dia dikalahkan Evan Dimas Darmono waktu kualifikasi Piala Asia U19. Piala Asia. Oh iya. Waktu itu dia bro strikernya. Oh iya, gue nggak inget. Huang tuh menarik sih. Gue waktu cuman, itu juga sempat punya tuh. 5,5 kan? Iya. 5,5. Iya, 5,5. Cuman ya namanya juga pemain baru ya. Kita nggak pernah tahu. Iya. Dia waktu pertama kali main aja main 27 menit golin loh. Menarik kan Iya, makanya. Menarik. Potensi menarik ya. Tapi wait and see sebenarnya. Sip. Nah, ini kita udah punya recapnya nih buat analisa sama prediksi. Kita pakai 3-4-3 nih, goalkeepernya kita masukin Sanchez. Ini akan agak banyak diferensial nih, karena kita mau jor-joran di penyerang kan. Jadi kipernya kita pilih Sanchez, kemudian back Davi, Amarty sama Livramento, tapi midfielder kayaknya sih tetap pasang Salah. Backnya masih ada Markal loh. Gue punya Markal, gue punya Tierney sebenarnya. Nah, tuh. Markal tuh bagus juga tuh, bro. Markal tuh sebenarnya Wolves tuh sebenarnya banyak yang backnya juga lumayan tuh. Lo bisa pilih yang Markal tuh lebih murah sih sebenarnya. Kalau lo mau cari yang murah ya Markal tuh 4,5 4,6 oke. Tapi kalau punya duit mungkin Semedo juga menarik tuh. Tapi kalau gue sepakat sama Ibam, kalau lu nggak punya duit itu Markal tuh pilihan rasional. Tapi kalau lu agak ada kelebihan duit dikit, Semedo tuh cukup konsisten sih poinnya. Dan kadang-kadang kan Semedo kan bisa assist juga kan dia. Iya betul. Iya. Gue beli Markal karena dia sayap aja sih sebenarnya. Iya benar. Nah ini pertanyaan yang paling ditunggu nih, Kapten. Kalau Ibam siapa Bam? Ronaldo gua atau Lukaku Salah? tetap. Gue Lukaku ya. Gue mau diferensial sih. Gue mau Lukaku. Kalau Ditio siapa Kapten? Salah ya tetap. Kali ini gue nggak salah, kayak gue Ronaldo deh. Ronaldo ya? Gue take the risk. Sebenarnya pertandingan kemarin,
minggu kemarin nggak dapat poin banyak kan Ronaldo. Karena gue ngapain Ronaldo kecil poinnya. 2 poinnya. Dia nggak ngapa-ngapain. 2 makanya udahlah bodo amat. Udah. Karena bingung juga Salah lawannya City. Wah, back City jago. Betul. Iya. Agak berat juga. Enggak jaminan juga Salah bisa dapat poin gede. Tapi ya kalau menurut gue Salah kalau lawan gede tuh chance gol ini besar sih, minimal 1 gol lah dia. Menurut gue. Menarik. Gue nggak mau ngaptenin Salah karena gue nggak mau City kalah aja sebenarnya. Iya. Ini menarik nih strateginya nih. Iya. Oke, sip bro. Kalau gitu kita udah dapat hasil analisa dan prediksinya. Ini mudah-mudahan bagus nih hasilnya. Dan juga buat lo berdua, good luck untuk mikirin tim karena ini kan masih ada waktu buat deadline sampai besok. Dan untuk memusikan juga game week ini. Mungkin sebelum kita closing ada komentar mungkin. Kalau gue sih yang jelas gue nggak terlalu banyak bisa komentar ya karena senjata gue 2 udah gue kepake, wildcard sama free hit tuh udah selesai lah gue pokoknya untuk game week ini gue tinggal merenung aja gue mau timnya gimana. Kalau dari Dityo mungkin ada komentar? Enggak sih, banyak berdoa aja. Iya. Gue malah ngeduga jadi game week yang lesu sih. Oke. Kecuali Chelsea ya. Iya. Tapi yang lainnya gue ngerasa ini bakal jadi game yang lesu aja. Kalau Ibam gimana Bam? Ya kalau gue sih ya tadi karena banyak pilihan pemain ya terutama pemain ya nggak hanya pemain tengah dan pemain depan tapi back juga kayak gitu apalagi TAA. Gue yakin lah kayak di Liga 154 ini nggak ada yang nggak punya TAA lah. Pasti punya semua. Pasti punya lah semua tuh TAA. Ya wise aja pilih pemain, cari pemain dia the next siapa ya, the next Vardy, the next Mahrez gitu kan, the next Simikas gitu ya, yang kemarin 4 harganya dimainin gitu, yang lo harganya murah, budget banget tapi poinnya bisa banyak gitu, karena menarik banget dah, kayak tadi gue bilang FPL musim ini tuh sangat menarik sih menurut gue. Siap. Dan semoga poin kita semua bagus ya. Semoga poin kita semua bagus. Thank you banget nih bro berdua. Thank you Om Batan. Malam ini. Thank you. Buat semuanya nanti ini akan kita publish di Spotify sama ada di channel YouTube juga. Ya mudah-mudahan. Dia ada yang nonton nggak sih sebenarnya? Nggak deh. Kalau sekarang live nggak ada karena link streamingnya kan nggak bisa di share ke luar organization gua. Gue pakai Workspace. Oke. Tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti kita kasih aja link YouTube-nya. Ini kan mumpung masih ada waktu nih sampai besok. Deadline-nya kan jam 5. Ya pokoknya jangan lupa intinya tuh ya teman-teman dirubah kalau mau rubah-rubah sebelum jam 5 jangan kelewatan. Apalagi masalah kapten nih. Kadang-kadang ngubah-ngubahnya udah inget nih. Cuman kaptennya kecelek. Salah kapten. Maksudnya bukan Mohamed Salah jadi kapten, tapi dia pengen ngaptenin siapa yang dipilih jadi kapten kan gitu. Jangan lupa dipencet save soalnya. Terkadang tuh udah ditukar, udah dikaptenin tapi lupa dipencet save. Jadi itu tombol save itu kadang jadi tricky. Kadang kan panik nih lihat wah ini udah menjelang deadline nih. Kelihatannya wah udah gua udah yakin nih. Ternyata yang dipencet bukan tombol save tapi tombol reload atau refresh udah tuh. Atau nggak dipencet sama sekali ya udah ditinggalin aja tuh handphone. Yang penting gue udah tuker gitu kan. Iya. Aduh itulah menariknya FPL. Banyak faktor non teknis yang bermain. Oke. Kalau gitu kita closing. Thank you banget. Thank you Om Batan sudah mengundang. Udah menyempetin waktunya untuk game week kedua. Mudah-mudahan ini kita bisa lanjut nanti undang pundit-pundit ke episode-episode selanjutnya sampai dengan akhir musim ya mudah-mudahan dan sampai juga nanti Piala Dunia Qatar 2022. Oke, thank you semuanya di tempat masing-masing. Stay safe. Thank you. Tetap jaga prokes ya. Stay safe, stay healthy. Bye bye.